Diterangkan tadi ikhwan fillah azzakumullah bahwasanya ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran itu harus dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar syar'i atau tidak ada contoh syar'inya. Ada yang tanya di sini, bolehkah untuk mengagungkan Al-Quran diadakan di acara khitan? Bolehkah untuk mengagungkan Al-Quran di acara khitan diadakan khutmul Quran oleh anak yang mau disunat dan didengarkan oleh muslimin yang hadir? Sepengetahuan saya itu perkara yang tidak ada contohnya, ya Pak. Khitanan itu merupakan perkara yang diizinkan dalam agama. Mengadakan syukuran, makan-makan, minum-minum juga diperbolehkan pada acara khitanan. Itu fatwa ulama sekarang. Tetapi tidak ada kegiatan yang selain itu. Tidak ada zikir, tidak ada tilawatul Quran dan segala macamnya. Bas semata-mata khitan, makan, minum, pulang. Barakallahu fikum. Bagaimana jika ada seorang Kristen yang tertarik masuk Islam tapi masih ragu-ragu dan berhasil diyakinkan ketika bertemu dengan seorang Muslim yang paham Injil? Apa hukumnya seorang Muslim menyimpan kitab Injil? Barakallahu fikum. Tayyib. Hukumnya nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya satu orang, yaitu para ulama kita yang terkemuka, tayyib, dalam rangka untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka yang tertuang dalam buku Injil mereka, dalam rangka untuk membantah pemahaman-pemahaman Nasara dan Al-Yahud melalui buku Injil mereka. Hanya itu yang boleh. Selainnya tidak diperbolehkan. Maca Quran ya belum kena. Lah kok bahas Injil. Ayo. Maca Quran gratel-gratel. Ya Pak ya. Masih kok bahas Injil. Dibaca dulu yang benar, dengan tajwid yang benar, fahami maknanya, pelajari, mungkinkan dulu ilmu Al-Quran Anda, baru bahas Injil. Itu aja belum kena kok tahu-tahu Injil. Hanya ulama yang diperbolehkan, ya ikhwan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala ketika membawakan tarjamahnya Abdullah bin Amr bin As dan tarjamahnya Ka'ab bin Ahbar Al-Mati'. Ka'ab bin Mati' Al-Ahbar. Barakallahu fikum. Nah itu, kalau saya pribadi secara global ngerti ada bacaan Warosh, ada bacaan Syu'bah, ada bacaan Qalu dan segala macamnya. Tapi detailnya saya tidak paham karena saya belum mempelajari ilmu qiraah. Bukunya ada, bukunya punya, tapi belum dipelajari. Loh, kenapa kok nggak dibaca aja gitu? Lain ya Pak. Terkait dengan ilmu qiraah itu harus talaqi, harus ngambil langsung dari guru yang berkompeten. Tidak mungkin otodidak. Utamanya harus hafizul Quran dulu. Hafid Quran mungkin dengan bacaannya kita, Hafiz an Asim, baru mempelajari qiraah yang lain. Nah itu masalahnya. Ya, siapa kita orang ilmunya masih sedikit ya kan. Barakallahu fikum. Disuruh kasih contoh ya kan ya. Nah, ini yang repot disuruh kasih contoh ini.
Mohon dijelaskan hukum mengantar jenazah sampai ke pemakaman bagi wanita. Hukumnya makruh. Hadits Mu'atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah namun enggak ditekankan atas kami. Sehingga hukumnya makruh. Lebih afdalnya tidak, dikarenakan perempuan tidak kuat secara psikologinya, tidak kuat secara kejiwaannya, dan dikhawatirkan ikhtilaf dan segala macamnya. Kalau tidak boleh berdakwah kepada ahli kitab dengan berdebat, bagaimana dengan hadis yang dimana Rasul SAW memerintahkan seorang sahabat Hudzaifah untuk mendakwai ahli kitab? Yang dibahas tadi adalah dialog antar agama, debat antar agama, perbandingan kitab suci yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Hasilnya saya mau tahu, berhasil? Banyak masuk Islam? Ataukah justru ujung-ujungnya minimalnya adalah pluralisme? Jawabannya yang kedua ini. Ujung-ujungnya adalah pluralisme. Bahkan sebagian kejadian pada sebagian pihak justru Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, dikarenakan wakil Islamnya gak berbobot. Adapun mendakwai ahli kitab tetap diperintahkan untuk mendakwai mereka. Jangan mendakwai mereka yang ahli. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, harus ya ikhwan. Tapi bukan dengan cara yang sekarang itu. Al-Quran dikatakan telah menghapuskan hukum atau syariat kitab sebelumnya. Lalu bagaimanakah dengan ungkapan bahwa Al-Quran merupakan penyempurna syariat Nabi yang sebelumnya? Salah. Yang betul nasikhatun, memansuh yang sebelumnya. Kalau yang menyempurnakan itu selain Al-Quran, Nabi-Nabi yang sebelumnya. Yang sebelum Nabi kita Muhammad. Itu Nabi yang setelahnya menyempurnakan bimbingan yang sebelumnya atau dibawa atau diberi oleh Allah syariat yang baru. Itu berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya dua macam. Ada nabi yang membawa dan menyempurnakan syariat yang sebelumnya, ada nabi yang diberi oleh Allah khusus syariat baru yang disampaikan kepada umatnya. Terkait dengan Al-Quranul Karim, terkait dengan Rasulullah SAW menghapus yang sebelumnya. Bagaimana dengan dakwah kristolog Ahmad Deedat? Itu yang dimaksud tadi. Barakallahu fikum. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita dan para masyayikhnya dalam fatwa mereka terkait dengan orang satu ini. Orang baik atau bukan? Salafi atau bukan? Bukan. Bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Dia dari kalangan pergerakan. Jambira tadi. Loh, biasa. Kurang? Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang suka dengan bacaan Quran dari qari'-qari' tertentu? Misal saya lebih suka bacaan Quran dari qari' Syuraim daripada bacaannya Sudais dan segala macamnya. Apakah termasuk bentuk ketidaksukaan kepada kalamullah? Ya dilihat. Kalau antum tidak sukanya dikarenakan tidak suka dengan kalamullahnya, nah ya enggak boleh ya Pak. Tapi kalau terkait dengan lantunan suaranya itu lain pembahasan. Dikarenakan masing-masing kita memiliki selera yang berbeda-beda. Nah gitu ya. Yang penting tidak sampai melecehkan atau menghinakan qari'-qari' yang lain. Barakallahu fikum. Selama mereka semua adalah kaum muslimin, selama mereka semua adalah ahli sunnati wal jamaah. Masya Allah, pertanyaannya telat. Sudah 2:30 baru nongol pertanyaannya ini.
Bagaimana muamalah kita terhadap ustadz atau ikhwah yang dianggap masih salafi, tapi mereka dekatnya sama-sama orang-orang sururi atau terasi. Masya Allah. Dia dinasehati, diberitahu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Hati-hati kalau berkawan dekat. Jangan berkawan dekat dan bersahabat karib dengan orang sembarangan. Jaga agamamu. Awalnya husnudzon, ujung-ujungnya penyimpangan. Barakallahu fikum. Perlu saya jelaskan kepada antum. Ketika ada seseorang yang memunculkan pemahaman-pemahaman yang aneh, pembelaan kepada pemahaman-pemahaman yang aneh, pembelaan kepada sururiyah, pembelaan kepada haddadiyah, pembelaan kepada ikhwaniyah, cenderung para tokoh-tokoh sururiyah, tokoh-tokoh hizbiyin dan segala macamnya, itu sudah harus antum waspadai. Ingat bahasa saya, waspadai, diwaspadai. Apalagi kalau orang-orang tadi itu merupakan seorang dai juga. Seorang dai juga. Yang juga mengajarkan ilmu. Juga seorang dai. Juga seorang ustaz. Tapi kecenderungannya sangat kuat kepada mereka. Bahkan kepada mereka. Tidak pernah kepada salafiyin ahlus sunnah. Waspadai. Maka dia mengatakan, berarti dituduh hizbi. Bedakan ya ikhwan. Pembahasan tentang menvonis orang dia salafi atau dia hizbi, menvonis orang lain hizbi, itu babnya lain. Membutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak semudah itu menghizbikan orang. Babnya beda. Tapi ingat, kita punya prinsip ingkarul mungkar. Punya prinsip ingkarul mungkar. Hal-hal yang sifatnya mungkar, yang sifatnya menyimpang, syubhat dan segala macamnya dibantah, dijelaskan, orangnya diwaspadai, jangan dijadikan sebagai sahabat karib. Memilih sahabat juga pembahasan berikutnya. Islam memerintahkan kita untuk selektif di dalam bersahabat karib. Tolong bahasa saya ini, bersahabat karib, berteman dekat, selektif. Apalagi terkait dengan ta'awun, dakwah dan segala macamnya, harus selektif. Tidak sembarangan. Harus berteman dekat dengan ahlus sunnah juga, dengan salafiyin juga. Ta'awun dakwah juga dengan ahlus sunnah juga, dengan salafiyin juga. Urusan muamalah harian normal dengan semua pihak. Dengan siapapun ketemu orang, assalamualaikum warahmatullah. Ketemu orang baik, normal, tegur sapa dan segala macamnya. Muamalah hasanah sesuai dengan kondisi masing-masing. Lain lagi pembahasannya. Ingkarul mungkar, babnya lain lagi. Ta'awun dakwah, lain lagi. Bersahabat karib, lain lagi. Menvonis orang hizbi, lain lagi. Jangan dikarenakan orang itu masih belum hizbi, saya masih yakin dia masih salafi. Lalu kamu kemudian bersahabat karib dengan dia, ta'awun dakwah dengan dia, curhatnya kepada dia, dan segala macamnya. Kamu melupakan bagaimana pemahaman dia itu. Jangan kamu lupakan, dia itu masih punya hubungan yang sangat kental dengan sururiyin. Jangan lupa, dia juga dai-dainya sururiyin. Jangan melupakan itu. Mana ingkarul mungkar kita? Mana selektivitas kita dalam bersahabat? Bersahabat karib. Mana selektivitas kita dalam perkara dakwah? Beda-beda ya ikhwan. Tolong camkan baik-baik. Jadi paham ya? Walaupun dia seorang ahlus sunnah, walaupun dia seorang salafi, tapi kalau akhlaknya bejat, afwan ya, ya nggak mungkin dijadikan sebagai sahabat karib. Sahabat karib. Tolong ya. Nggak mungkin sebagai sahabat karib. Nggak mungkin sebagai teman dekat. Nggak mungkin ta'awun dakwah dengan orang semacam itu. Terus ketika nggak ta'awun dikatakan hizbi gitu. Nggak. Lain pembahasan. Hizbi itu vonis. Itu babnya lain. Tidak semua seseorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah dijadikan sebagai teman karib. Ingat, teman karib. Tidak semua orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah diajak ta'awun dakwah. Tidak semua ya kawan. Dakwah membutuhkan hikmah, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kearifan, membutuhkan sesuatu yang besar. Sementara orang itu wataknya macam-macam. Dia seorang sunni, salafi, tapi kalau ngomong ceplas-ceplos sana kemari, hancur dakwah antum.
jangan sama dia. Tatkala kita mengatakan jangan sama dia, jangan dipahami langsung menghizbikan dia. Enggak, jangan sama dia. Artinya ini orang ini membahayakan kalau perkara dakwah ini. Enggak cocok untuk dakwah. Sebentar, kamu diam dulu aja. Kenapa? Diajak kesempatan dakwah di Masjid Agung Nur Sulaiman, langsung semua dikatakan bid'ah. Repot. Saya semua dikatakan syirik, bubar. Ya apa ya? Camkan baik-baik barakallahu fikum. Apalagi seseorang yang ditengarai memiliki syubhat yang banyak. Apalagi kedekatannya kepada sururiyin. Apalagi seorang dai dari dai-dai mereka. Maka tidak boleh tahun dakwah dengan orang semacam ini. Tidak boleh bersahabat karib dengan orang semacam ini. Tidak boleh berteman dekat dengan orang semacam ini. Tidak boleh dengan... Itu sebenarnya boleh. Walaupun mungkin kita pribadi belum sampai pada tingkat menghizbikan dia. Menghizbikan orang babnya lain. Itu vonis. Panjang pembahasannya. Dan terkait dengan kewaspadaan, selektivitas. Tetap. Itu merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tamayyuz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Terkait dengan belajar kepada orang pun juga demikian. Selektif. Tidak mungkin kita belajar kepada orang yang jahil. Walaupun kita ngomong. Walaupun dia Ahlussunnah. Afwan, yang itu nggak mungkin saya ngambil ilmu dari dia. Lu kenapa? Dia hizbi. Jangan mengatakan dia hizbi lagi. Bukan hizbi. Terus kenapa? Lalu dia orang goblok. Bagaimana mungkin saya belajar sama orang jahil? Kan pintar ngomong. Belajar itu bukan modal ngomong ya, akhi. Bobot ilmiahnya mana? Barakallahu fikum. Syekh Ahmad bin Salim Bazmul, bukan Syekh Muhammad, saudaranya beliau. Yang pernah kemarin Syekh Muhammad Bazmul. Syekh Ahmad Bazmul punya kitab tebal mensyarah ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dirinci sama beliau. Orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya. Yang pertama, al-juhal minal khutaba. Khatib-khatib jahil. Khatib-khatib jahil. Al-juhal minal mutafaqihah. Orang-orang jahil yang sok ahli fiqih. Itu sama-sama beliau. Sekian banyak pihak ya, ikhwan. Yang semuanya itu mungkin terjadi pada Ahlus Sunnah, bukan dari kalangan hizbiyin, bukan dari kalangan mubtadi'ah, Ahlus Sunnah. Tapi bodoh, sok ngerti, sok pandai ceramah, sok faqih, sok alim. Tidak bisa. Inna hadzal ilma din. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Di antaranya rajulun dzu fadl wa salah la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Yang keempat, seorang yang mulia, yang soleh, yang masya Allah, tapi dia nggak bisa menyampaikan ilmunya. Ya sudah, jangan diambil ilmunya. Atau datang ke dia, ini ngomong apa? Ini Pak Ustadz, ini mutar-mutar, susah banget memahami ucapannya ini. Ya afwan, saya nggak taklim sama beliau. Jadi kamu menuduh dia hizbi ya? Enggak. Hizbi itu babnya beda. Itu vonis saya kan panjang pembahasan, tidak mudah mengatakan orang hizbi. Tapi kita tidak belajar sama dia, itu banyak asbab. Di antaranya, bagaimana mungkin belajar sama orang yang nggak bisa ngomong? Lu dia bodoh tak? Tidak bodoh. Orangnya masya Allah, rajulun saleh, fadil, sunni, ahli ibadah, luar biasa. Tapi nggak bisa ngomong. Dan terus gunanya apa kita duduk di depan dia, kemudian dia bicara sana kemari, tidak jelas tulung-tulungannya dan segala macamnya. Ya afwan, nggak diambil ilmu daripadanya. Saya dipaham ya? Bedakan, banyak perkara-perkara yang dibedakan ya ikhwan. Ketika yang ini tidak dilakukan, bukan berarti vonis hizbi. Sekarang ini Allahul Musta'an, banyak para ikhwah kita yang kurang paham masalah manhaj semacam ini. Barakallahu fikum. Ketika dikatakan afwan ya ikhwah, atau jangan mengundang ustaz yang satu itu dulu. Karena dikhawatirkan kalau ditaruh di tempat kita ini bisa berantakan dakwah kita ini. Karena beliaunya ini masya Allah orangnya tegas banget kalau bicara itu, tanpa basa-basi, semua dibabat habis.
Jangan dulu ya ikhwan. Sebagian ikhwan memahami. Berarti Ustadz Fulan mentahdir Ustadz Fulan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti Ustadz Fulan menghizbikan Ustadz Fulan. Buktinya apa? Tuh, tidak boleh ngundang Ustadz Fulan. La haula wala quwata illa billah. Yang dewasa, yang ilmiah, yang cerdas, barakallahu fikum. Babnya beda. Menghizbikan orang bukan perkara gampang. Terkait dengan perkara dakwah juga ada aturan mainnya. Tidak semua orang ditaruh untuk dakwah. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Terlalu banyak ikhwan fillah azakumullah. Kita tidak mungkin ta'awun dakwah dengan sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita yakini masih ahlu sunnah. Tidak mungkin ta'awun dengan mereka dikatakan fitnah yang mereka sebarkan. Menyebabkan fitnah kesana kemari. Membuat rusak yang namanya dakwah. Sehingga tidak mungkin ta'awun sama mereka. Bukan karena meyakini mereka hizbiyin. Tidak. Tapi karena apa? Memadaratkan dakwah. Maka ikhwan fillah azakumullah, terutama saya pribadi selaku dai, selaku ustadz dan juga para dai-dai yang lainnya, tatkala bertindak di tengah-tengah masyarakat dan para ikhwah harus introspeksi diri. Harus mawas diri. Tindakan saya ini kira-kira membuat fitnah ataukah tidak, membuat mara bahaya mau berat ataukah tidak di kalangan para ikhwah, menghebohkan ataukah tidak. Dan saya pribadi harus selektif dalam mencari sahabat karib. Sahabat karib. Tidak mungkin saya ta'awun dengan orang-orang yang dikenal dengan juru fitnah. Tidak mungkin saya ta'awun dengan orang-orang yang dikenal membuat rusak yang namanya dakwah. Tidak mungkin saya ta'awun dengan orang-orang yang dikenal kedekatannya dengan sururiyin. Tidak mungkin ya ikhwan. Barakallahu fikum. Hizbi bukan hizbi. Saya masih belum bisa menghizbikan mereka. Lalu iya, ta'awun dakwah, saya tidak mungkin ta'awun dakwah dengan mereka. Ahlu sunnah itu punya prinsip tamayyuz. Ahlu sunnah, sururi. Sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Itu prinsip al-wala' wal bara'. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Yang ilmiah. Di sini pentingnya belajar akidah, pentingnya belajar manhaj. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakumullah.